Salam, perkenalkan nama saya Hans Mersan Tobing, Prodi Informatika dengan NIM 11S99 dari IF2. Nah, pada video kali ini, saya akan tentang praktikum yang ke-9 dan ke-10, di mana dengan topik Basic dan Advanced Sort. Nah, pada aktivitas praktikumnya, di sini kita diperkenalkan dengan basic sort kembali. Nah, untuk basic sort itu sebagai berikut kodenya. Ini tuh mengimplementasikan algoritma bubble sort standar di mana proses pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan elemen pendekatan secara berulang dan menukarnya jika elemen di sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Nah, strukturnya itu digunakan memastikan bahwa pada setiap iterasi luar, elemen terbesar belum turut akan mengapung posisi akhir yang tepat. Nah, eh, di sini secara teknis kode ini memiliki batas waktu ON pangkat 2 karena tidak memiliki mekanisme interupsi seperti flag pengecekan penukaran untuk mendeteksi apakah data sudah terurut sebelum iterasi berakhir. Nah, di sini untuk app Java-nya, lalu hasil terminalnya yang saya buat, saya implementasikan sebagai berikut. Nah, app ini berfungsi sebagai driver kelas untuk menguji implementasi algoritma pengurutan dengan menghasilkan sebuah array integer berisi 5 elemen acak 3, 5, 1, 4, 2 melalui metode static sort bubble data, sort data. Program ini melakukan proses pengurutan secara in place yang berarti perubahan posisi elemen terjadi langsung pada referensi array asli tanpa membuat salinan baru. Nah, di sini di mana data awalnya tidak beratur menjadi beraturan. Nah, selanjutnya sini ada selection sort dari susun dari basic sort tadi. Nah, di sini menyediakan dua metode pengurutan fundamental yaitu bubble sort dan selection sort. Yang keduanya bekerja secara in place untuk menganalisis data dalam array integer. Nah, di sini ada app Java-nya, sebenarnya sebagai berikut, sama seperti tadi, peraturan tidak beraturan. Lalu ada instance short. Nah, ini mengimplementasikan algoritma instance short yang bekerja dengan cara mengisipkan setiap elemen posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut. Saat ini app-nya, lalu ini outputnya, seperti yang tadi, 35142 jadi 12345. Nah, selanjutnya ada merge shorts. Nah, ini merge shorts, kita kenalkan dengan merge shorts, yaitu di mana mengimplementasikan metode merge sort merupakan bagian inti dari algoritma merge sort, yaitu proses penggabungan dua array yang sudah terurut menjadi satu array gabungan yang juga terurut. Nah, proses ini dimulai dengan membuat array baru combinate berukuran total panjang, data 1 dan data 2, kemudian menggunakan data pointer I dan J untuk menelusuri masing-masing array secara bersamaan melalui perulangan while pertama pada setiap iterasi. Nah, selanjutnya ini app-nya, lalu ini hasil terminalnya. Dimana data pertama 1378, data kedua 2456, lalu after di merge-nya yaitu 21234567 Nah, dengan analisisnya, mendemonstrasikan penggunaan metode match source match ini menggunakan gabungkan dua array yang sudah terurut secara ascending, yaitu data pertama dan data kedua. Nah, sebelumnya penggabungan program mencetak kondisi awal kedua array secara terpisah, kemudian memanggil merge source data 1 atau 2 dan menyimpan hasilnya dalam array baru data merge. Ini untuk data merge source untuk metode yang kedua ini menunjukkan penerapan algoritma merge source yang menggunakan strategi divide and conquer secara rekursif. Lalu selanjutnya di sini untuk app Java yang sebagai berikut, lalu hasil terminalnya. Di sini menganalisis sebuah array bulat acak data original menampilkan ke layar, selalu memprosesnya menggunakan metode statis merge source. Nah, ini untuk quick sort ada pivot. Nah, kita dikenalkan dengan quick sort pivot. Nah, metode pivot bekerja dengan mengatur ulang elemen-elemen dalam array sehingga semua nilai lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sisi kiri. Sementara elemen pivot itu sendiri akhirnya ditempatkan pada posisi yang benar di dalam array terurut. Nah, pada pemilihan pivot, namun implementasinya ini menunjukkan dasar pengelompokan data yang krusial untuk mencapai performa rata-rata ON per log n. Untuk app Java yang sebagai berikut. Nah, hasil terminalnya sebagai berikut. Nanti untuk mendemonstrasikan eksekusi metode pivot pada algoritma quick sort untuk mengatur ulang posisi elemen di sekitar nilai pivotnya. Lalu ini untuk quick sort, ini metodenya itu menerapkan pola desain metode overloading atau pemisahan fungsi di mana metode quick sort bertindak sebagai yang termuka publik yang memicu proses pengurutan pada seluruh rentang array. Sementara quick sort helper menangani logika ini secara rekursif. Ini app-nya, lalu ini hasil terminalnya 3514
jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini menguji fungsionalitas algoritma quicksort secara menyeluruh berbeda dengan ujian materi debat sebelumnya. Pemanggilan quicksort data di sini menjalankan seluruh proses pengurutan secara rekursif yang melibatkan pemartisian berulang hingga seluruh elemen berada di posisi yang benar. Nah, kita berangkat ke tantangan praktikumnya. Di sini kita diminta untuk memanfaatkan kode programming list pada praktikum yang ketiga. Selanjutnya buat fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting yaitu bubble sort. Nah, sebelum itu kita harus tahu bubble sort diterapkan pada struktur data list ini berbeda dengan array. Linked list menggunakan node yang saling berhubung sehingga proses pengurutan dilakukan dengan menelusuri node satu persatu. Nah, algoritmanya itu bekerja dengan membandingkan node saat ini dengan node berikutnya. Jika nilai lebih besar di antara lakukan pertukaran, lalu proses diulang sampai tidak ada pertukaran lagi. Nah, di sini untuk link list Java, di sini seperti biasa ada di sini eh, private node head, lalu node tail, lalu integer leg. Itu head node pertama, node tail node terakhir, lalu ada leg itu jumlah node dalam listnya. Lalu di sini ada public class node, lalu integer value, lalu node text. Value itu menyimpan data, next itu pointer ke node berikutnya. Di sini ada konstruktor untuk membuat node baru dengan nilai tertentu, yaitu di sini ada node integer value, lalu ada konstruktor untuk link listnya, membuat node pertama, ini link list value, lalu membuat node pertama yaitu head new node, lalu tail new node, lalu leg ukurannya satu. Karena masih kosong, head dan tail sama, panjang listnya satu. Di sini ada metodenya append, yaitu untuk node new new node itu new node node value. Lalu ada if length 0. Nah, jika list kosong, node baru jadi head dan tail. Itu nih head tail. Lalu public void bubble source-nya if like lebih besar dari 2 baru return. Lalu selanjutnya, nah ini membandingkan ini untuk membandingkan nilai node saat ini dengan eh, dengan node berikutnya. Ini if current value, lalu ada WhatsApp, lalu ada ini app Java-nya. Ini kita diminta membuat list dengan nilai awal 5 tambahkan data acak, lalu sistem open nya sebelum bubble di sort, sebelum diurutkan, lalu setelah diurutkan. Ini hasil terminalnya. Lalu menganalisisnya, ini analisisnya itu algoritma bubble sort pada link list bekerja dengan cara menelusuri seluruh node secara berulang dan membandingkan nilai elemen yang saling bertetangga. Jika ditemukan nilai yang lebih besar dari posisi di depan, program akan melakukan pertukaran nilai, yaitu antara nilai tersebut hingga seluruh daftar mencapai kondisi stabil atau terurut. Lalu berikutnya ada double sorting. Double sorting. Nah, double sorting ini kita diminta melengkapi program berikut agar dapat melakukan sorting eh, pada data siswa. Nah, di sini penjelasan umumnya, pada bagian ini lakukan penurunan data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria seperti skor, nama, lalu NIM-nya. Nah, di sini sorting dilakukan menggunakan bubble sort yang dimodifikasi dengan beberapa kondisi tambahan. Yaitu ada ini public string name score itu menyimpan data mahasiswa, lalu konstruktornya itu public student name untuk menginsersi data, lalu ada di sini ada override return string format itu menformat output saat dicetak, lalu ada for integer ini for integer I sama dengan 0, I lebih besar dari N kurang 1, loop utama, lalu ada di sini for integer J sama dengan 0, J lebih besar dari N, I lebih kurang 1, kurang 1, itu loop pembanding antar elemen. Lalu ada boolean sweep needed, yaitu false, penanda apakah perlu swap. Lalu ada sorting, if student skor lebih kecil dari student J plus 1, jika skor lebih kecil, maka tukar swap need, yaitu karena descending. Nah, jika skor sama, bandingkan nama. Nah, jika nama juga sama, urutkan berdasarkan NIM ascendingnya. Nah, di sini untuk app Java-nya sebagai berikut. Di sini untuk app Java-nya. Nah, untuk hasil terminalnya sebagai berikut. Untuk hasil app Java-nya sebagai berikut.
Ini hasilnya kita masukkan 512.501, Budi 8501 nilainya. Nah, jika belum turutkan dia seperti ini, setelah diurutkan dia seperti ini. Nah, untuk analisisnya itu algoritma bubble sort yang dikembangkan untuk menangani pengurutan multi level skor nama dan NIM pada satu set data objek. Logika program menerapkan struktur percabangan kondisional yang mendalamkan guna menentukan prioritas perbandingan di mana nilai skor diatur secara menurun atau descending. Sementara nama dan NIM diatur secara menaik ascending menggunakan metode comparato. Pendekatan ini memastikan data tidak hanya berdasarkan pencapaian akademik tertinggi, namun juga tetap terorganisir secara sistematis berdasarkan identitas alfabetis dan nomor induk siswa jika ditemukan nilai yang identik. Nah, dengan kesimpulan, tantangan praktikum ini bertujuan untuk memahami implementasi sorting pada struktur data berbeda dengan linked list, mengembangkan algoritma sorting menjadi lebih kompleks multi kriteria, melatih berpikir untuk dalam menyelesaikan kasus data. Mungkin sekian saya dapatkan pada video kali ini. Apabila kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.